Salam God Lover yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28. Undangan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita respon undangan Tuhan itu, kita datang dalam doa bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena setiap hari Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu, membawa hal-hal yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu dan berbeban berat. Kami bersyukur karena Engkau berjanji akan memberi kami kelegaan. Dan kami bersuka cita karena Tuhan tidak sekedar berjanji, tetapi Tuhan sungguh-sungguh memberikan kelegaan di jiwa kami ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Bapa, saat ini kami datang kepadamu membawa semua pergumulan kami, membawa semua persoalan yang sedang kami alami, yang membuat kami gelisah, yang membuat kami tertekan, yang membuat kami menjadi stres, yang mengganggu waktu istirahat kami, waktu tidur kami. Kami datang kepadamu, kami percayakan itu kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau akan mengangkat semua beban di jiwa kami, memberi kami kelegaan, memberi kami kekuatan hati untuk melewatinya, memberi kami hikmat yang kami butuhkan untuk bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Bahkan kami sangat percaya semua masalah yang sedang kami alami akan mengalami terobosan, akan mendapatkan penyelesaian yang terbaik karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami semua. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini saya akan sharing firman Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa iri hati itu bukan sesuatu yang baik. Ada banyak perpecahan di keluarga karena ada saudara satu dengan saudara yang lain saling iri. Ada persahabatan yang rusak karena ada yang iri hati. Akibatnya hubungan yang sudah dibangun sekian lama itu menjadi kacau balau dan tidak harmonis lagi karena ada iri hati ada di antara mereka. Oleh sebab itu mari kita perhatikan firman Tuhan. Bagaimana kita harusnya menyikapi dorongan iri hati yang ada dalam diri kita. Kita tidak usah bicara tentang orang lain yang iri hati, tetapi kita jaga hati. Jangan sampai iri hati itu ada di hati kita sendiri. Mari kita pelajari firman Tuhan. Ada satu kisah yang menarik di Hakim-Hakim pasal 12. Bagaimana Efraim, suku Efraim itu menjadi iri hati kepada Yefta, orang Gilead. Karena apa? Karena mereka berpikir mereka tidak dilibatkan dan Yefta itu ternyata mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita baca ayat yang pertama. Dikerahkanlah orang Efraim lalu mereka bergerak ke Safon dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu." Saudara-saudara, mengerikan sekali. Ketika ada saudara yang iri hati, tidak hanya itu bentuk sikap atau perkataan yang penuh dengan emosi, tetapi ternyata orang Efraim ingin membakar hidup-hidup Yefta, melakukan tindakan yang sangat mencelakakan sekali karena iri hati yang dia miliki. Saudara-saudara, sesuatu yang tidak baik
Itu pasti terjadi. Kenapa orang Efraim itu menjadi iri hati? Sebab kalau mereka tidak ikut peperangan, maka kemenangan itu tidak bisa mereka nikmati. Ada banyak keuntungan yang didapatkan ketika ada pasukan berperang berhasil meraih kemenangan. Ada uang, ada harta, ada barang-barang jarahan yang bisa mereka ambil, yang bisa mereka dapatkan. Karena suku Efraim tidak ikut berperang, berarti mereka tidak mendapatkan bagian dari barang-barang rampasan perang tersebut. Dan ini yang menimbulkan iri hati. Bukankah ini yang seringkali terjadi dalam keluarga-keluarga? Terutama kalau sudah bicara tentang warisan orang tua. Kakak adik bisa jadi musuhan luar biasa. Karena ada yang merasa aku kok dapat cuma sedikit, sementara saudaraku dapat lebih banyak. Aku dapatnya kok cuma yang ini, kenapa bukan yang itu? Ada perasaan iri. Ketika orang tua membagi-bagikan berkat kepada anak-anaknya, kadang-kadang anak-anaknya saling cemburu, bukannya bersyukur dan mengelolanya dengan baik, tetapi mereka saling iri satu sama lain. Ketika iri satu sama lain, maka terjadi pertengkaran, perkelahian, bahkan akhirnya ada tindak kejahatan. Ada banyak kisah bagaimana orang rebutan warisan, akhirnya bahkan saling menuntut di pengadilan atau bahkan terjadi pembunuhan. Sesuatu yang berbahaya kalau iri hati itu tidak segera diatasi di hati seseorang. Jawaban Yefta ayat 2, tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon, lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ayat 3, ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Ternyata Yefta sudah memanggil orang-orang Efraim untuk terlibat bersama-sama melawan Bani Amon, memerangi musuh yang datang kepada mereka. Tetapi karena iri hati itulah, dipelintir itu faktanya, kamu tidak panggil aku. Ternyata sebenarnya sudah dipanggil, nggak datang. Makanya Yefta dengan semua keterbatasannya tetap kita harus berperang. Kita harus hadapi Bani Amon ini sampai kita berhasil menang. Karena kita percaya Tuhan yang akan memberi kita kemenangan. Sudah dinyatakan, berarti masalahnya bukan karena tidak dilibatkan, tetapi berarti iri hati itu banyak berpusat pada apa? Kecemburuan. Kok dia dapat lebih banyak, aku sedikit. Kok dia dapat lebih baik, aku kurang baik. Kok dia kelihatannya lebih dapat pengaruh, dapat jabatan, aku kok enggak. Jadi ada kecemburuan. Iri hati itu muncul karena ketidakpuasan dengan yang dimiliki dan dia cemburu dengan yang dimiliki orang lain. Jadi masalahnya bukan benar-benar enggak dapat bagian atau tidak dilibatkan, tidak. Saudara-saudara, ini yang menimbulkan peperangan nih. Antar saudara terjadi keributan. Akhirnya mereka berhadapan satu sama lain. Ada banyak korban terjadi. Dari perikop ini kita bisa belajar beberapa hal. Iri hati adalah perasaan yang muncul karena keinginan akan sesuatu yang dimiliki orang lain, yang didapatkan orang lain. Saya ingin memiliki yang dimiliki dia. Aku juga mau dapat yang dia dapat. Sementara melupakan fakta bahwa mungkin Tuhan sebenarnya juga sudah memberikan sesuatu kepada kita. Oleh sebab itu penting sekali. Bagian ini mengingatkan kita pentingnya kita belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Memang orang lain bisa dapat lebih baik dari kita.
Orang lain bisa diberkati lebih banyak dari kita. Orang lain kelihatannya lebih beruntung dari kita. Itulah realita hidup. Demikian juga bukankah orang lain bisa saja melihat kita sebagai orang yang lebih beruntung, sebagai orang yang lebih diberkati, sebagai orang yang lebih bahagia. Masalahnya bukan apa yang dimiliki orang lain, tetapi masalahnya adalah apakah engkau bisa bersyukur dengan apa yang engkau miliki. Apakah engkau bisa puas dengan yang Tuhan sudah berikan dan belajar bersyukur, menikmatinya dengan sukacita dan mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau fokus kita hanya kepada apa yang dimiliki orang lain, kok lebih baik dari aku, maka di hati kita muncul yang namanya kecemburuan. Ketika kecemburuan sudah muncul begitu, pasti iri hati itu menimbulkan sikap perilaku yang buruk. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, kita bisa belajar dari kisah ini. Sebagai manusia, kita memang sering tergoda untuk iri kepada orang lain. Kita tergoda untuk iri karena kita punya harapan itu tidak realistis. Kita punya harapan itu tidak berpijak pada anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada orang menjadi iri dengan popularitas orang yang begitu dikenal oleh banyak orang karena dia bisa jadi pengkhotbah yang baik. Kenapa iri? Karena saya kok tidak bisa berkhotbah sebaik dia. Kok orang gak suka dengan khotbah dia? Bisa jadi Tuhan panggil dia bukan jadi pengkhotbah. Tuhan panggil dia untuk melayani anak-anak yang terlantar, pelayanan diakonia misalnya. Ketika kita tergoda untuk tidak jadi diri kita sendiri, kita ingin seperti orang lain, maka di hati kita mudah tergoda menjadi iri dengan orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, supaya tidak tumbuh kecemburuan, iri hati di hati kita. Tidak hanya tadi yang pertama kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita harus berani, kita harus mau menjadi diri kita. Keunikan kita, karunia kita, bakat kita, pengalaman hidup kita, apapun yang menjadi ciri hidup kita, itu yang harusnya jadi fokus kita untuk bisa bertumbuh, bisa berkembang. Jangan bandingkan dengan orang lain yang berbeda. Belajar dari orang lain itu sangat baik, tetapi memaksakan diri harus seperti orang lain itu sangat tidak baik. Itu membuat kita mudah cemburu. Akibatnya justru kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ada satu cerita ini yang saya pernah baca itu. Ada anak raja wali yang ditemukan oleh petani yang memelihara bebek di rumahnya, di halamannya. Anak Raja Wali itu dimasukkan di kandang yang sama dengan bebek itu. Kemudian makin lama tumbuh semakin besar. Anak bebek nalurinya itu pasti akan menuju ke air dan berenang. Tetapi anak Raja Wali ini takut dengan air. Ketika dicoba, didorong oleh saudara-saudaranya ini yang bebek ini untuk masuk ke air, dia akan tenggelam karena dia memang tidak punya bakat untuk berenang. Dia punya bakat untuk terbang. Selama itu dipaksakan, dia tambah frustasi. Dia menjadi iri. Kenapa saudara-saudaraku bisa berenang, aku tidak bisa? Semakin dia fokus kepada apa yang dimiliki saudara-saudaranya ini, dia semakin frustasi. Dia semakin iri
dan dia semakin tidak bisa bertumbuh sesuai dengan dirinya sendiri. Suatu saat ketika sedang berjalan sama-sama, bebek itu kan suka beriringan itu. Ternyata nggak sadar mereka sudah di tepi jurang. Dia ada di depan. Begitu ada di depan, dia jatuh. Saudara-saudara yang bebek sangat khawatir, wah bisa mati ini saudaraku. Tetapi ternyata ketika dia jatuh, dia berusaha untuk berjuang untuk bertahan. Disitulah dia kepakkan sayapnya, ternyata dia bisa terbang, dia tidak mati. Saudara-saudara, ada banyak orang tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh karena hanya fokus bagaimana aku seperti orang lain. Bagaimana caranya aku bisa seperti orang lain. Bukan bagaimana caranya aku bisa menumbuhkan, mengembangkan keunikan yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Bakatku, potensiku, aku bisa kembangkan dengan baik. Ketika fokus kita pada hal itu, tidak ada waktu bagi kita untuk iri hati dengan orang lain. Tidak ada waktu kita sibuk ngurusin urusannya orang lain. Kita akan fokus pada diri kita, bagaimana saya terus bisa maju, bisa berkembang, bisa produktif, bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami bagaimana kami menjaga hati supaya tidak mudah cemburu, mudah iri, tidak mudah tergoda dengan apa yang dimiliki orang lain. Terima kasih Bapa, karena sesungguhnya Tuhan memberi kami keunikan, potensi, bakat, karunia yang luar biasa. Tetapi karena kami terlalu fokus pada apa yang dimiliki orang lain, kami tidak bisa bersyukur dengan apa yang kami miliki saat ini, yang Tuhan sudah berikan kepada kami saat ini. Sehingga di hati kami selalu ada kecemburuan, di hati kami selalu ada iri hati. Kami menjadi tidak produktif, kami hanya sibuk mengurusi urusan orang lain. Ada banyak konflik terjadi. Firman-Mu memperbaharui akal budi kami, dan Roh Kudus mengingatkan kami semua keistimewaan yang Tuhan sudah berikan. Potensi yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berkati setiap upaya untuk mengembangkan bakat, potensi, karunia dari anak-anak-Mu Tuhan. Ketika mereka belajar merintis usaha, ketika mereka belajar bekerja, ketika mereka belajar melayani, segala sesuatu yang mereka lakukan sesuai dengan keunikan yang Tuhan berikan. Tuhan berkati dan Tuhan buat mereka berkembang. Mereka boleh menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami semua untuk bisa bersyukur. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang buruk dari-Mu. Sekecil apapun, sesederhana apapun, itu sesuatu yang istimewa yang bisa membuat kami bisa berkembang menjadi lebih besar dalam anugerah Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Tim doa kami akan mendoakan dan menjadikan pokok doa dalam doa-doa yang kami lakukan. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup menolongmu. Selalu ada mukjizat dalam Tuhan. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, nikmatilah Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.